Di sini, saya akan membahas bagaimana simulasi jumlah atom untuk struktur HC, simple cubic, PCC, body center cubic, FCC, phase center cubic, dan HCP, hexagonal closed package struktural. Di sini saya akan menjelaskan pertama sekali yaitu solid material. Yaitu solid material diklasifikasikan berdasarkan keteraturan antar atom yang dimana bahan kristal merupakan material atom-atom yang terletak dalam susunan berulang. Susunan ini terjadi misalnya pada saat proses solidification atau pemadatan material, yang dimana setiap atom terikat dengan atom lain yang berdekatan. Beberapa sifat padatan kristal itu bergantung pada struktur kristal material, cara atom, ion, atau molekul yang disusun secara spasial. Kemudian, saya akan membahas bagaimana urutan atom dalam padatan kristal. Di sini, urutan atom dalam padatan kristal menunjukkan bahwa kelompok kecil atom membentuk pola berulang. Jadi, dalam mendeskripsikan struktur kristal, seringkali mudah untuk membagi struktur menjadi entitas berulang kecil yang disebut sebagai sel unit. Di sini, saya akan membahas mengenai pembentukan kristal, mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, hingga fase 4. Di fase 1, di sini masih belum terbentuknya sebuah kristal, yang dimana masih beberapa terhadap satu kesatuan kristal yang masih belum terhubung. Kemudian, semakin banyak kristal atau atom yang terbentuk di sini, maka akan terus memadat, hingga membentuknya di fase 4 yang akan membentuk sebagai butir baris. Kita lihat dari sisi-sisi ini, kita itu disebut sebagai butir baris. Kemudian, saya akan bahas mengenai karakteristik dari struktur kristal. Karakteristik di sini itu dari kristal tersebut adalah coordination number dan atomic package factor atau APF. Untuk logam, setiap atom memiliki kesamaan jumlah atom terdekat atau atom yang menyentuh merupakan coordination number. Yang dimana APF, yang dimana jumlah pada unit sel per volume unit sel. Kemudian di sini saya akan membahas bagaimana sih simulasi jumlah atom untuk setiap struktur atomnya. Di sini saya menggunakan Vesta, yang dimana Vesta ini bertujuan untuk memvisualisasikan memvisualisasikan dari struktur kristal yang akan kita bentuk tersebut. Oke, sebelumnya untuk memvisualisasikan dari struktur kristal yang akan kita bentuk, maka kita harus mencari data-data dari struktur kristal tersebut. Pertama, kita akan membuat datanya, mencari dari sumber, yaitu bisa dari internet, ataupun dari data manapun. Di sini saya akan mencari mulai dari internet untuk data dari struktur atom tersebut. Yang struktur atom SC, yaitu simple cubic, di mana terdapat, saya akan menggunakan cuprom dan zinc. Kita akan cari data-data tersebut. Banyak data yang akan terpapar di sini, saya akan mencari satu saja. Di sini kita bisa melihat dari space group atau SG number-nya, dan crystal system yang dipakai yaitu sistem kubik. Kita masuk ke Vesta, kita masukkan data yang sudah kita dapat tadi. Menggunakan kubik, ID 221. Untuk lattice parameter sini, kita bisa mencarinya di sini. Kita buka. Lattice parameternya ini kita bisa lihat dari 2,9 Armstrong. Kita masukkan. Baru kita masuk ke struktur parameter. Di struktur parameter, kita masukkan nilainya. Pertama, simbol dari Cu, yaitu cuprom, untuk ya, Cu. Kemudian kita masukkan dari nilai bilangan oksidasinya, yaitu 2. Kemudian kita masukkan lagi Zn. Masukkan lagi Zn. Nilai bilangan oksidasi adalah minus 2. Dari X, Y, Z ini kita masukkan nilai dari sini, yaitu pusat-pusat atomnya. Kita masukkan. Untuk dari Zn, 0,5.
sudah terbentuk dari struktur simple cubic untuk setiap SC atau simple cubic tersebut. Nah, untuk simple cubic itu coordination number-nya itu adalah 6. Jadi mana jumlah atomnya itu adalah 1. Berasal dari 1/8 dari pojok unit sel tersebut sehingga di total menjadi 1 atom per unit sel untuk simple cubic. Kemudian kita membuat satu lagi yaitu untuk BCC. Kita hapus dulu ini. Kita cari untuk BCC. BCC kita bisa menggunakan natrium. Kita cari natrium untuk BCC, body center cubic natrium. Cari, kita masukkan dalam Vesta. Untuk new strukturalnya, untuk masukkan unit selnya di cubic, kita masukkan. Kita coba kembali lagi di SG number-nya di 229 dan space cube-nya 1M sampai 3M. Kita masukkan lattice parametersnya. Dari lattice parameter sini kita bisa lihat itu sebesar 4,23. Kita masukkan. Oke, kita masuk ke struktur parametersnya. Ini kita masukkan natriumnya, simbolnya, dan struktur kristalnya. Di sini bilang oksidasinya sebesar 1. Kita perhatikan di sini berapa. Untuk setiap atomnya itu dia pusat atomnya di 0. Kita okekan, akan tercipta seperti ini untuk BCC, body center cubic. BCC di sini coordination number-nya itu ada 8, di mana jumlah atomnya adalah 2, yang berasal dari 1 atau inti tengah plus atau ditambah pada 1/8 dari 8 pojok unit sel tersebut sehingga di total menjadi 2 atom per unit sel untuk BCC. Kemudian kita simulasikan untuk FCC yaitu phase center cubic. Kita hapus lagi, kita buka yang baru. Kemudian kita cari untuk result tersebut, kita masukkan, kita cari untuk di sini. Saya menggunakan cuprum sebagai bahan untuk pembuatan dari phase center cubic. Kemudian di sini saya mencari space group-nya dan SG number-nya. Dan di sini kristal sistemnya itu berbentuk kubik. Kita lihat. Kita masukkan dalam Vesta. Kemudian struktur. Misalnya, kita masukkan kubiknya. Kita lihat di 2, 5. Dan kita lihat lattice parametersnya. Untuk lattice parametersnya di 3,61 angstrom. Kita masuk ke struktur parametersnya. Di sini struktur parametersnya kita masukkan untuk cuprum. Dan di sini cuprum nilainya adalah 2. Kita lihat untuk bilang oksidasi 2 dan kita lihat berapa besar di mana saja letak-letak koordinat atomnya. Kita lihat di letak di 0. Kita okekan. Tidak akan terjadi. Ini adalah phase center cubic. Yang dimana kita lihat di sini setiap atom-atomnya berada pada lapisan di bagian muka pada kubik tersebut. Untuk FCC, coordination number-nya ada 8, jumlah atomnya adalah 4, berasal dari setengah kali 6 ditambah 8
ditambah ada 1/8 dari 80 unit sel tersebut sehingga di total menjadi 4 atom per unit sel. Kemudian kita masuk ke dalam BCC. Maaf, saya masuk adalah HCP, hexagonal close package structure. Di sini saya menggunakan MG. Sebelumnya kita akan mencari nilai dari data-data dari MG tersebut. Kita cari MG, kita search, masuk ke MG. Dia di SKI number-nya di 194 di space cube-nya B63MMC. Kita buka, kita membuat new struktur. Sini kita masukkan dia bentuk kubik. Di sini kita masukkan 19. Kita cek lagi di 194. Kita masukkan berapakah lattice parameternya. Kita masukkan sini lattice parameternya 3,2 dan 5,21. Kita masukkan di A-nya 3,21 dan 5,21. Kita cek, ternyata saya salah di 3,2. Dan untuk struktur parameternya kita buat untuk MG dan struktur kristalnya itu MG dan bidang oksidasinya itu di 2. Kemudian kita masukkan dari koordinat dari setiap atomnya, yaitu 0,33, 0,66, dan 0,25. Kita masukkan. Masukkan. Maka kita akan mendapatkan dari struktural atom yaitu Mg. Di sini kita lihat bahwa dari HCP itu tidak semua logam itu memiliki sel satuan dengan simetri kubik. Di mana kristal logam yang lazimnya adalah membentuk heksagonal di mana unit bola tereduksi sel. Jadi masing-masing itu memiliki panjang tepi pendek dari dan panjangnya. Dan gabungan atom dalam unit sel dan gabungan unit sel yang membentuk material pada pola HCP. Maka dari inilah kita bisa lihat dari bagaimana simulasi dari setiap struktur atom mulai dari SC, BCC, FCC, dan HCP. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada simulasi untuk setiap struktur kristal yang bisa saya jelaskan. Mohon lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan kepada semuanya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah atom tetangga terdekat dari masing-masing struktur kristal. Yang pertama ada SC. SC atau Simple Cubic Structure. Nah, kita bisa melihat, perhatikan atom-atom yang berwarna merah ini. Ada atom-atomnya ini sehingga geometrinya itu dapat dilihat seperti gambar ini. Jumlah atom tetangga terdekatnya berjumlah 6. Jumlah atomnya adalah 1 yang berasal dari 1/8 dari pojok unit sel tersebut sehingga di total menjadi 1 atom per unit sel. Dia terdapat 1 inti sel
inti atomnya. Kemudian ada BCC atau Body Center Cubic Structure. Pada BCC di pojok-pojoknya ini, yang ini ada atom-atom. Nah, di tengahnya ini adalah inti atomnya. Nah, maka jika divisualisasikan, maka BCC-nya itu bentuk gambarnya seperti ini. Jumlah atom terdekatnya ada 8, kemudian jumlah atomnya adalah 2 yang berasal dari satu inti atomnya di tengah, ditambah 1/8 dari pojok-pojok 8 unit sel tersebut, sehingga di total menjadi 2 atom per unit sel. BCC ini contohnya pada besi atau iron. BCC ini gabungan sejumlah atom dalam unit sel, dan gabungan unit sel membentuk material padatan berpola BCC. Susunan-susunan atomnya ini akan seragam yang teratur secara berulang. Kemudian ada FCC. FCC atau Phase Center Cubic Structure. Pada FCC, jumlah atom tetangga terdekatnya ada 12, jumlah atomnya ada 4 per unit sel. FCC ini contohnya pada aluminium. Gabungan sejumlah atom dalam unit sel dan gabungan unit sel membentuk material padatan berpola FCC. Kemudian ada HCP atau Hexagonal Close Packed Structure, yang mana jumlah atom tetangga terdekatnya ada 12. Tidak semua logam memiliki sel satuan dengan simetri kubik. Kristal logam lainnya adalah berbentuk heksagonal, di mana unit bola tereduksi sel, dan sebelah kanan ini adalah gabungan atom dalam unit sel, dan gabungan unit sel yang membentuk material padatan dengan pola HCP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kemampatan pada struktur SC, BCC, dan juga HCP. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kemampatan pada struktur kristal SC, yang dapat dilihat untuk gambarnya pada layar. Ini merupakan struktur kristal SC, merupakan kristal kubus yang dibuat pada aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Nah, untuk mencari kemampatan kristal SC, yang pertama kita perlu mengetahui total atom atau disimbolkan dengan N, di mana persamaannya seperti yang dapat dilihat pada layar. Nah, pada persamaan total atom ini terdapat Na. Na ini merupakan atom-atom yang tersebar pada setiap titik sudut pada kristal SC ini. Nah, sehingga total dari atom-atom yang berada pada titik sudut ini ada 8. Dan Na ini dikali dengan 1/8 yang menandakan bahwa untuk satu atom yang berada pada titik sudut kristal SC ini mewakili nilai 1/8 bagian. Nah, selanjutnya ada NF, di mana NF ini merupakan atom-atom yang tersebar pada sisi dari kristal SC, di mana pada kristal SC ini, pada bagian sisinya tidak ada atom yang tersebar, sehingga bernilai 0, dan nilai setengah ini menandakan bahwa satu atom yang tersebar pada sisi dari kristal SC itu mewakili nilai setengah bagian. Nah, selanjutnya ada Ni. Ni ini merupakan atom-atom yang tersebar pada bagian dalam, tepatnya di area tengah dari kristal SC. Dan pada struktur kristal SC ini tidak ada atom yang berada pada bagian tengah dalam dari kristal SC, sehingga bernilai 0, dan untuk bagian dalam ini, satu atom yang tersebar di bagian dalam, di bagian tengah dari kristal SC ini, itu mewakili nilai 1 bagian. Nah, dari perhitungan total atom ini, kita dapatkan N sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita perlu mencari panjang sisi kubus. Panjang sisi kubus dari struktur kristal SC ini, yang pertama kita ketahui bahwa jari-jari atom yang disimbolkan dengan R itu sama dengan A/2, di mana A yang merupakan panjang sisi kubus, sehingga kita dapatkan untuk A itu sama dengan 2 kali R. Nah, setelah kita mencari total atom dan juga panjang sisi kubus, kita berlanjut untuk mencari volume struktur kristal dari kristal SC, di mana volume struktur kristal disimbolkan dengan Vs sama dengan A⁻3, di mana A ini merupakan panjang sisi kubus, dan untuk kristal SC sudah kita dapatkan panjang sisi kubusnya pada perhitungan sebelumnya, yaitu
bernilai 2R, di mana nantinya volume struktur kristal SC akan sama dengan 8R pangkat 3. Nah, setelah kita mendapatkan volume struktur kristal, kita telah mendapatkan panjang sisi kubus, dan kita mendapatkan total atom, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan faktor pemampatan atom atau disebut dengan atomic packing factor yang disingkat dengan APF, di mana untuk perumusan APF ini sama dengan N dikali VA dibagi dengan VS. N merupakan total atom, VA merupakan volume atom yang dirumuskan dengan persamaan 4πr pangkat 3 dibagi 3, dan VS merupakan volume struktur kristal. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilainya, lalu kita substitusikan ke persamaan N sama dengan 1 dikali dengan 4πr pangkat 3 per 3 dibagi dengan 2R pangkat 3, di mana 2R pangkat 3 itu sama dengan 8R pangkat 3. Dan APF untuk struktur kristal SC kita dapatkan 0,5233, atau jika diubah ke bentuk persen, kita dapatkan APF sama dengan 52%. Nah, arti dari 52% ini menunjukkan bahwa atom-atom dalam kristal SC menempati 52% dari volume kristal SC secara keseluruhan. Selanjutnya kita menuju pembahasan yang kedua, yaitu kita akan mengetahui kemampatan pada kristal BCC. Nah, yang bisa dilihat pada layar ini merupakan simulasi gambar dari struktur kristal BCC yang dibuat pada aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Dan untuk mencari kemampatan sama untuk alurnya, kita perlu mencari total atom yang ada pada kristal BCC terlebih dahulu, di mana kita dapatkan N sama dengan 2 atom. Nah, selanjutnya kita perlu mencari panjang sisi kubus juga, di mana untuk kristal BCC ini kita perlu mengetahui untuk diagonal sisi kristal kubus yang disimbolkan dengan B, lalu kita dapatkan persamaan ini, lalu kemudian ada diagonal ruang kristal kubus yang disimbolkan dengan C, dapat dirumuskan dengan persamaan ini, dan kita dapatkan nantinya nilai A atau panjang sisi kubus dari kristal BCC itu sama dengan 4R per akar 3. Setelah kita mendapatkan total atom dan juga panjang sisi kubus kristal BCC, kita lanjut untuk mencari volume struktur kristalnya, atau VS sama dengan A pangkat 3, di mana nilai A telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu sama dengan 4R per akar 3. Sehingga VS, volume struktur kristal dari kristal BCC, itu sama dengan 4R per akar 3 pangkat 3. Dan yang terakhir, kita bisa mencari faktor pemampatan atom dari struktur kristal BCC, di mana APF sama dengan N dikali VA per VS, di mana N merupakan total atom dari struktur kristal BCC yang sudah kita cari, sama dengan 2, lalu VA merupakan volume atom dengan perumusan yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga nampak pada layar, lalu ada VS, merupakan volume struktur kristal dari struktur kristal BCC. Dari perhitungan APF-nya, kita dapatkan faktor pemampatan atom kristal BCC itu sama dengan 0,6798, dan jika diubah ke persen, akan menjadi 68%. Nilai 68% pada struktur kristal BCC ini menandakan bahwa atom-atom dalam kristal BCC itu menempati 68% dari volume kristal BCC secara keseluruhan. Selanjutnya kita menuju pada pembahasan struktur kristal HCP, di mana kita juga perlu mencari APF atau atomic packing factor-nya. Ada hal yang menarik pada struktur kristal HCP ini, di mana nantinya nilai APF kristal HCP itu akan sama dengan APF dari kristal FCC. Kenapa? Karena jumlah atom tetangga terdekat HCP itu sama dengan jumlah atom tetangga terdekat pada kristal FCC, yaitu 12. Sehingga pada kesempatan kali ini dan pembahasan kali ini, untuk kita mencari kemampatan kristal HCP, itu bisa dengan melakukan perhitungan untuk mencari kemampatan pada kristal FCC. Nah, untuk mencari faktor pemampatan atom FCC, seperti yang gambarnya sudah kami buat simulasinya di GeoGebra, untuk mencari total atom terlebih dahulu, di mana untuk N kristal FCC itu sama dengan 4 atom, di mana untuk setiap sudut dari kristal FCC itu terdapat 8 atom,
di mana satu atomnya itu mewakili 1/8 bagian, dan untuk atom yang tersebar pada sisi dari kristal FCC itu ada 6, dan satu atomnya itu mewakili setengah bagian, dan tidak ada atom yang berada pada area tengah dari struktur FCC. Nah, setelah kita mendapatkan nilai N sama dengan 4, kita lanjut untuk mencari panjang sisi struktur kristal, di mana untuk nilai A atau panjang sisi struktur kristal dari FCC didapatkan A sama dengan 4R per akar 2. Setelah kita mencari panjang sisi kubus, kita juga dapatkan volume struktur kristal, di mana dengan persamaan yang sama, Vs sama dengan A pangkat 3, dan A untuk struktur kristal FCC itu sama dengan 4R per akar 2, maka kita dapatkan volume struktur kristal FCC sama dengan 4R per akar 2 dipangkatkan 3. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan semua elemen atau nilai-nilai dari yang dibutuhkan untuk mencari APF, kita masuk ke perumusan APF struktur kristal FCC sama dengan N dikali VA per Vs, di mana hasil perhitungannya atau analitiknya dapat terlihat pada layar, sehingga kita dapatkan hasil akhir untuk APF dari struktur kristal FCC sama dengan 0,7401, atau APF dalam persen sama dengan 74%. Nah, nilai 74% ini menandakan bahwa pada struktur kristal FCC, atom-atomnya itu menempati 74% dari volume kristal FCC secara keseluruhan. Dan tadi sudah sempat disinggung di awal, di mana bahwa APF dari struktur kristal FCC ini akan sama dengan struktur kristal HCP karena kesamaan nilai dari jumlah atom terdekatnya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk APF HCP itu sama dengan 74% juga, yang menandakan bahwa atom-atom dalam kristal HCP itu menempati 74% dari volume kristal HCP secara keseluruhan. Meskipun memiliki nilai APF yang sama, namun jika kita kembali pada perhitungan total atom, untuk total atom dari struktur kristal HCP yang saya tunjukkan dengan kursor, itu N-nya sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6? Karena khusus untuk struktur kristal HCP, di mana untuk Ne atau atom-atom yang tersebar pada setiap titik sudut dari struktur kristalnya itu mewakili nilai 1/6 bagian. Jadi beda jika FCC itu pada Ne ini mewakili 1/8 bagian, pada HCP itu mewakili 1/6 bagian. Sementara untuk NF, atom-atom yang tersebar pada setiap sisi struktur kristal HCP itu sama, yaitu mewakili setengah bagian. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait topik pembahasan pemampatan struktur kristal SC, BCC, dan juga HCP. Untuk pembahasan selanjutnya, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara A dan R dan AFC. Seperti yang kita lihat pada gambar, di sini merupakan contoh dari sebuah kubus. Di sini saya ambil contoh BCC. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kubus BCC sendiri, di sini kita lihat panjang AC-nya itu sebesar 4R. Apabila, logikakan saja, apabila setiap kubus ini memiliki 4 bidang. Nah, bidang tersebut saling memotong sehingga memiliki 4 dikali dengan R. Kemudian kita lihat bahwa kubus ini membentuk sebuah segitiga siku-siku yang apabila kita masukkan ke rumus Pythagoras, yaitu menggunakan di sini di mana AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana di sini itu ada yang namanya ini AB kuadrat, dan ini B dengan C. AB kuadrat di sini nilainya ada AA, jadilah di sini 2A dikuadratkan tentunya, ditambah dengan dari A ke C ini terdapat nilai A, sehingga jadinya A kuadrat. Sehingga apabila kita jumlahkan menjadi akar 3A kuadrat. Apabila A-nya kita keluarkan, kan A kuadrat. Nah, pangkat 2 kuadrat dibagi dengan nilai akar ini kan 2. 2/2 jadi nilainya sisa A. Dan A akar 3.
Kemudian tadi sudah saya jelaskan Pak di awal bahwa AC itu nilainya sebesar 4R. Jadi di sini ditulis 4R sama dengan A akar 3. Dari rumusan ini kita tahu bahwa nilai R itu sesungguhnya sama dengan akar 3/4A, atau kalau ingin mengetahui nilai A itu sama dengan 4 per akar 3 dari R. Terus untuk apa sih hubungan dari A dan R ini dengan AFC? Nah, hubungannya itu dalam pencarian ini, rapat kemasaan ini. Dengan cara, ini tadi masih sama, kita mengambil contoh dari BCC, ini ada volume atom PA, rumus volume atom PA itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. R ini didapatkan dari dari apa yang telah kita cari tadi, itu akar 3/4, sehingga langsung saja sama dengan 4/3 pi, ini akar 3/4 A pangkat 3, jika kita kalikan, hasil akhirnya akan akar 3 pi per 16 A pangkat 3. Sehingga dapatlah nilai dari volume unit sel atau PS-nya itu adalah sama dengan A pangkat 3. Dan dapatlah nilai rapat kemasan APF, yaitu sama dengan N atom atau jumlah atomnya dikali PA, ini dengan per PS, sama dengan, ini kan nilainya 1, dikali ini yang telah kita cari tadi, akar 3 pi per 16 A pangkat 3 per A pangkat 3. A-nya kita coret, sisalah tinggal akar 3 pi per 8, sehingga apabila kita operasikan, maka dapatlah nilai APM-nya itu 0,68. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan dari ruh, massa, dan volume. Jadi sebelum kita membahas apa sih hubungan dari ruh, massa, dan volume, ada baiknya kita itu harus tahu dulu ruh itu apa. Ruh itu adalah massa jenis yang satuannya kilogram per meter kubik. Nah, massa jenis suatu zat juga berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh temperatur dan tekanannya. Semakin tinggi temperatur zat, maka massa jenisnya akan berkurang. Dan semakin tinggi tekanan yang diberikan pada suatu zat, maka massa jenisnya juga akan semakin tinggi. Untuk formulanya adalah Ru sama dengan M per V, di mana Ru merupakan massa jenis kilogram per meter kubik, M adalah massa yang satuannya adalah kilogram, dan V adalah volume yang satuannya meter kubik. Jadi, massa jenis sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Hal ini berarti jika massa benda bertambah, maka massa jenis ikut bertambah. Dan jika volume bertambah, maka massa jenis akan berkurang.